Jadi kalau kita perusahaan dagang, habis kita beli produk yang akan kita jual, ya tentu saja supaya kita dapat pendapatan ya harus kita jual ya. Jadi sekarang ini adalah siklus penjualan. Siklus penjualan, kalau perpetual dia selalu rajin bukan hanya mencatat inventory yang keluar saat terjadinya penjualan, tapi juga mencatat adanya harga pokok penjualan yang disebut dengan cost of goods sold ya. Kalau tadi kita kan Souk Stereo sebagai pembelinya. Sekarang kita sebagai penjualnya tadi namanya PW Audio Supply. Tanggal 4 Mei menjual 3.800 harga jualnya. Harga pokoknya harus diketahui ya kalau perpetual. Jadi ada harga jual sama harga pokok yang dicatat. Jualnya secara kredit, jadi muncul account receivable. Kalau jualnya secara tunai ini cash teman-teman. Account receivable itu adalah aset, aset bertambah di sebelah debit. Kemudian revenue itu bagian yang menambah equity sehingga saldo normalnya kredit. COGS itu perlakukan seperti expense, beban pokok penjualan. Nah, cost of goods sold itu debit pasti, karena dia seperti expense, posisi normalnya selalu debit. Inventory-nya kenapa kredit? Karena saat kita jual, inventory aset kita berkurang, aset kalau berkurang letakkan di sebelah kredit. Teman-teman, seperti yang tadi, siklus pembelian kan sudah. Sekarang mari kita buat catatan untuk siklus penjualan. Penjualan sekali lagi kalau perpetual, misalnya di sini secara kredit, ada AR to sales revenue. Jangan lupa buat lagi jurnal COGS to inventory. Kalau penjualannya tunai, AR-nya diganti cash ya. Kita jualnya, harga jualnya 3.800, harga pokoknya 2.400. Biasanya harga jual pasti lebih tinggi dari harga pokok. Kalau periodik, ya tadi kita catat dengan dua cara, perpetual dan periodik. Kalau periodik, apa yang anti disebut teman-teman? Apa yang anti disebutkan? Kalau periodik, apa yang anti? Inventory. Nah, ingat-ingat ini, kalau periodik tidak perlu membuat jurnal yang COGS to inventory. Jadi periodik hanya merekod harga jualnya saja, harga pokoknya tidak direkod. Sama seperti tadi siklus pembelian, hal-hal yang mungkin mengiringi sebelum retur, saya kembali dulu, yang tadi kita skip itu loh, yang tadi saat saya bilang, kalau ada dua term tentang freight, kebetulan tadi kita jadi pembelinya, kita yang bayar ongkir FOB shipping point. Kalau kita di sini jadi penjualnya, kita yang bayar ongkir itu namanya FOB destination. Ongkir dicatat sebagai freight out. Cara ngingetnya biar nggak kebalik in sama out. Kalau kita jualan, barangnya keluar. Kalau barangnya keluar, out. Nah, teman-teman, ada dua pilihan untuk mencatat ongkir saat penjualan. Boleh freight out, boleh delivery expense. Perhatikan, ini kan nggak ada sangkut pautnya sama inventory. Jadi untuk perpetual periodik sama persis. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan inventory, maka perpetual dan periodiknya sama. Ada nggak yang tanya di antara kalian? Yang tadi freight in, yang ini kok boleh jadi expense, kok ini enggak? Ingat-ingat ya, freight in itu adalah salah satu komponen yang mempengaruhi perhitungan cost of inventory. Jadi kalau ada ongkir, inventory kita lihat ini, tambah besar. Tapi kalau freight out itu tidak ada hubungannya tentang inventory kita. Jadi karena yang freight in itu ada hubungannya tentang inventory, saya tunjukkan di sini ya. Beginning tambah purchase begini teman-teman. Kalian masih ingat nggak ini tadi? Dikurangi COGS sama dengan ending. Ingat ini ya tadi yang saya sampaikan. Yang tadi saya punya 100 unit, beli lagi 200, 300, terus laku terjual 50, oh berarti sisa di gudang 250. Begitu kan? Nah, freight in itu berpengaruh di sini. Dia itu nambah cost of inventory di sini. Retur itu mengurangi.
Diskon itu mengurangi. Tapi kalau freight out itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan komponen ini. Komponennya perhitungan inventory, COGS, dan segala macam ini nggak ada hubungannya. Kalau kalian lebih dalam lagi, sudah sambil ngambil akuntansi biaya mungkin, freight out ini adalah biaya periode. Jadi di luar komponennya suatu inventory, tidak bagian dari inventory, ini makanya diperlakukan seperti ya beban operasional. Ini operating expense. Oke, kita kembali lagi ke siklus penjualan. Hal-hal yang mengiringi siklus penjualan ada lagi selanjutnya yaitu retur. Nah, retur itu gampang-gampangannya tinggal cancel jurnal penjualan yang tadi sudah dibuat. Nah, tapi karena di sini kita sebagai penjualnya, selain informasi 300 harga jual, kita juga punya informasi harga pokoknya, yaitu 140. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi ya, paling gampang ngafalin retur jurnalnya seperti apa? Balik kejadian yang, kalau retur penjualan ya balik jurnal penjualan, kalau retur pembelian ya balik jurnal pembelian. Mari kita balik. AR di debit, dibalik jadi di kredit. Sales revenue di kredit, jadikan di debit. Nah inilah muncullah namanya retur. COGS debit jadikan kredit, inventory kredit jadikan debit. Yang atas diisi harga jual, yang bawah diisi harga pokok. Oke, kita ke periodik. Apa di periodik yang nggak boleh disebut, teman-teman? Apa di periodik yang nggak boleh disebut? Inventory. Berarti hanya yang atas saja yang perlu kalian buat kalau ini menggunakan metode periodik. Selesai ya? Ini serba-serbi tentang retur penjualan. Teman-teman perhatikan apa yang beda sama jurnal yang tadi. Coba lihat ya. Sales return and allowance to AR, inventory to COGS. Apa yang beda sama yang tadi? Jurnalnya sama, sales return AR 300, inventory COGS. Jurnalnya sama, tapi nominalnya beda. Yang tadi 300 sama 140, yang ini 300 sama 50. Kalian cermati, temukan perbedaan itu enggak? Kenapa bisa seperti ini? Karena posisinya waktu kita sebagai penjual, barang yang kita terima, returannya pembeli kita, defect, enggak sesuai dengan yang idealnya. Sehingga nilainya berkurang ya, bukan lagi 140 tapi 50. Kalian tambahkan catatan di sini teman-teman. Bahkan sebagai penjual, saat menerima retur, kadang kita hanya membuat jurnal yang pasangan yang atas ini saja. Sales return and allowance to account receivable. Yang bawah nggak dibuat. Kenapa? Karena barang yang kita terima itu nilainya sudah rusak, nggak ada nilainya lagi 0. Atau malah sebagai penjual, kita bilang tidak perlu adanya kembali. Nggak usah kembali gitu loh returnya. Hal itu biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan contoh yang jual makanan yang bisa cepat rusak, cepat busuk begitu. Jadi kalau kalian ada retur, ya sudah. Daripada bayar ongkir lagi untuk mengembalikan barang itu, tapi ternyata barang itu sampai di tempatnya penjual nggak ada nilainya. Jadi yang mending nggak usah dikembalikan. Jadi kalian buat cuma jurnal yang atas. Seperti posisi yang tadi, kalau pembeli kita potensi bisa punya diskon, kalau kita jadi penjual pun kita juga potensi bisa ada diskon penjualan. Ceritanya masih sama seperti yang tadi. Kita kembali ke Excel. Bagaimana munculnya diskon penjualan? Kalau tadi kita yang beli kan kita yang punya utang. Jurnalnya utang tadi dilunasi AP to cash. Kalau sekarang kita jualan kita kan punyanya piutang AR. Apa jurnal pelunasan piutang? Piutang itu berarti kita yang terima uang loh. Berarti apa jurnalnya? Jurnal pelunasan piutang. Apa jurnal pelunasan piutang? Mem tadi dia sudah Kita kan ngetik barengan duluan pun tadi. juga nggak masalah. Apa jurnal pelunasan piutang? Receivable to cash. Kebalik terus ya teman-teman dari tadi. Jadi kalau kita bicara AP,
Ingat-ingat ya, AP, account payable itu kan kita yang berhutang. Cashnya keluar di kredit. Kalau AR, kita itu terima pelunasan. Orang lain yang punya utang, kita punyanya piutang. Jadi cashnya di debit, kemudian AR-nya yang di kredit. Ini saya bilang jurnalnya umum. Jadi nggak ada unsur diskon dulu di sini. Kalau ada unsur diskon, cara gampang menghafalkannya ya teman-teman. Kalau yang tadi saya sudah kasih clue-nya, diskon itu membuat cost-nya inventory berkurang di kredit. Kalau tentang penjualan, cara menghafalinnya, gampang-gampangannya, pendapatan itu kan pasti di kredit ya. Sales revenue itu pasti di kredit. Returnya, diskonnya itu pasti di debit. Karena retur dan diskon pasti mengurangi penjualan. Jadi kalau penjualannya di kredit, returnya di debit, diskonnya di debit. Nah, seperti yang tadi nih, AR-nya itu enggak utuh. AR itu enggak 3.800 terus. Kalian cek itu dari atas sampai bawah. Ada jurnal yang mempengaruhi AR. Seperti AP yang tadi, AR juga berubah. Gara-gara apa? Kenapa AR saat pelunasan kok nggak bisa utuh seperti awalnya? Karena ada peristiwa apa? Retur. Retur. Retur itu mengurangi AR. 2% dari 3.500. Jadi pelanggannya dapat diskon. Kita hanya terima 3430. Apakah teman-teman menemukan inventory di sini? Ada nama inventory di sini? Tidak. Karena nggak ada, periodik perpetual bisa langsung sama persis ya. Ketika kalian tidak menemukan inventory, maka perpetual dan periodik tidaklah menjadi unsur yang berbeda.